Kita semua pasti tahu SPBU ya kan? Hampir setiap hari kita lihat. Tapi, pernah nggak sih kepikiran buat punya sendiri? Ternyata nih, di balik pompa bensin yang kelihatan biasa aja itu, ada peluang bisnis yang gede banget. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana cara kerjanya. Pemandangan kayak gini udah pasti familiar banget lah. Kita mungkin mampir ke sini buat isi bensin atau sekedar ke toilet dan beli minum. Tapi pertanyaannya tetap sama. Gimana sih caranya buat punya tempat kayak gini? Di balik semua ini, ternyata ada sistem bisnis yang menarik banget buat dipelajari. Coba deh, lihat angka ini. 168 juta. Wow, itu adalah jumlah kendaraan, motor, dan mobil yang seliweran di jalanan Indonesia. Ini bukan sekedar statistik loh. Ini adalah gambaran pasar raksasa yang setiap hari butuh minum. Nah, disinilah peluang bisnisnya terbuka lebar banget. Oke, dengan pasar segede itu, jelas banget kan kalau distribusi bensin jadi urat nadi pergerakan kita semua. Pertanyaannya, siapa nih yang ngatur ini semua? Dan yang lebih penting, gimana caranya kita bisa ikutan main di dalamnya? Jawabannya ada di satu pemain utama. Dan inilah dia, PT Pertamina Patraniaga. Mereka lah yang ibaratnya jadi penyelenggara sistemnya. Mereka yang buka pintu buat para pengusaha, yang nyiapin mereknya, pasokan bahan bakarnya, dan kerangka kerjanya biar kita bisa terjun ke bisnis ini. Oke, terus gimana cara masuknya? Apa modalnya harus gede banget? Tunggu dulu. Ternyata nggak cuma ada satu jalan. Pertamina tuh nawarin beberapa jalur kemitraan loh. Ada yang buat skala raksasa, ada juga yang lebih terjangkau. Coba kita lihat apa aja pilihannya. Nah, ini dia nih pilihannya. Ada 3 level utama. Pertama, SPBU skala penuh, yang biasa kita lihat di jalan-jalan besar. Ini kelas berat, investasinya di atas 5 miliar. Kedua, ada SPBU mini, ini pilihan tengahnya, modalnya sekitar 1-3 miliar. Nah, yang paling menarik nih, ada yang namanya Pertashop Platinum, modalnya di bawah 1 miliar. Ini dirancang buat masuk ke area-area yang lebih kecil. Intinya, ada pintu masuk buat hampir setiap level investor. Nah, setelah kita tahu mau lewat jalur mana, kita harus paham model bisnisnya. Sebagian besar kemitraan ini jalan pakai skema yang namanya DODO. Hah? Apaan tuh DODO? DODO itu singkatan dari Dealer Owned, Dealer Operated. Artinya gampang banget, Anda yang punya, Anda yang kelola. Jadi Anda yang bangun tempatnya, Anda yang ngurusin operasionalnya sehari-hari. Tugas Pertamina apa? Mereka yang suplai bensin, pasang mereknya, dan mastiin standarnya terjaga. Jadi ini benar-benar bisnis Anda seutuhnya. Soal duitnya gimana? Gini cara kerjanya. Anda siapin modal di awal, itu buat bangun SPBU-nya dan buat modal kerja. Nah, imbalannya, dari setiap liter bensin yang kejual, Anda dapat untung atau margin yang sudah ditetapin. Enaknya, jadi lebih gampang buat ngitung proyeksi keuntungannya. Tentu aja, ada syarat-syaratnya, nggak bisa sembarangan. Pertama, soal legalitas. Anda harus punya badan usaha ya, bisa PT atau koperasi, lengkap sama data direksi dan NPWP-nya. Kedua, dan ini yang paling krusial, lahan. Anda harus bisa buktiin kalau Anda punya atau menguasai lahan yang mau dijadiin SPBU. Terakhir, Pertamina perlu lihat rapor keuangan perusahaan Anda buat mastiin kondisinya sehat dan kuat. Inilah fondasi awalnya. Tapi jangan mikir bisnis SPBU itu gitu-gitu aja, cuma jual bensin doang. Wah, salah besar. Justru sekarang lagi seru-serunya karena model bisnisnya lagi berevolusi dan perubahannya ini drastis banget. Coba deh lihat perbandingannya. Dulu, SPBU ya, cuma tempat isi bensin, titik. Sekarang, SPBU modern itu udah jadi destinasi. Ada minimarketnya, ada kafe buat nongkrong, dan bahkan udah mulai ada stasiun buat ngecharge mobil listrik. Fungsinya jadi jauh lebih luas kan? Jadi bisa dibilang SPBU modern itu bukan lagi bisnis tunggal, tapi udah jadi pusat multi-bisnis. Jualan bensin memang masih jadi intinya, tapi potensi keuntungan terbesarnya sekarang justru datang dari area retail non-bahan bakar atau non-fuel retail. Dan yang nggak kalah penting, dengan adanya ekosistem mobil listrik, SPBU ini lagi siap-siap buat masa depan transportasi. Ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan yang menarik banget. Kalau sekarang SPBU punya semua ini, bisa buat belanja, ngopi, sekalian ngecharge mobil listrik, apa jangan-jangan fungsinya pelan-pelan bergeser? Bukan lagi sekedar tempat mampir, tapi jadi semacam alun-alun baru buat komunitas? Jadi tempat orang singgah, bukan cuma lewat? Sebuah pemikiran yang menarik buat masa depan.